programming dari Excel. Berikutnya adalah hal yang penting juga, sangat penting barangkali kita gunakan sehari-hari, ada amortized loan dan amortization schedule, yaitu ketika kita punya hutang, barangkali kita bayar, misalkan kredit motor barangkali ya, atau ada yang sudah punya kredit rumah, maka ketika kita nyicil, maka akan ada bagian dari cicilan itu yang digunakan untuk bayar pokoknya, ada yang digunakan untuk membayar bunganya. Nah, jadi, ini yang disebut dengan amortized loan ya. Jadi, berapa sih yang sudah dibayarkan atau, eee, dicicil ya kan ya. Jadi ini pembayarannya adalah seperti anuitas ya kan. Contoh nih ya, contoh barangkali, membeli furniture sebesar 6.000 atau 6 juta barangkali ya, beli kasur ini kira-kira. Kemudian, dibayar selama 4 tahun, bunganya 15% annual interest ya kan ya. Maka gimana nih? Maka berapa cicilan yang harus kita lakukan? Kita bisa itu pakai rumus payment ya, dengan periodenya, 4 tahun, kemudian, bunganya 15%, present value-nya 6.000 atau 6 juta tadi ya, future value-nya 0, berapa payment yang harus dilakukan? Payment-nya harus ternyata 2 juta. Ini karena tidak disebut, maka digunakan ordinary annuity ya, 2,101. Maka pada tahun pertama, pada awal tahun, utangnya adalah 6.000. Kemudian, dibayar pada akhir tahun pertama, yaitu adalah sebesar 2.100 ya, 2.101 sesuai dengan rumus payment ini. Eee, karena utangnya di awal tahun 6.000, pada akhir tahun dia harus membayar bunga sebesar 15% dari 6.000, itu adalah 900 ya kan. Ketika yang, digunakan untuk bayar bunga adalah 900, maka dari cicilan ini sebesar 2.100, yang digunakan untuk membayar jumlah pokoknya adalah 1.200.000 atau 1.200. Maka jumlah pokoknya akan menjadi 4.798 ini pada akhir tahun pertama. Ini menjadi awal tahun kedua. Sama juga pada tahun kedua, ketika akhir tahun dibayar 2.100, maka yang menjadi bunga adalah 4.700 ini dikalikan dengan 15% ya, atau 719. Sehingga sisa yang digunakan untuk bayar pokok adalah 1.300. Prinsipalnya adalah 4.700 dikurangi 1.300 berarti 3.400. Ini menjadi awal tahun ketiga. Dan begitu seterusnya, akhir tahun keempat, awal tahun keempat, saldonya adalah 1.827. Kemudian annuity payment adalah, 2.100, interest-nya adalah 15% kali 1.800, 274. Principal amount-nya adalah 1.874, 2.100 dikurangi 274, 1.827 sama dengan di awal tahun, maka pada akhir tahun keempat menjadi lunas. Ini bisa kita gunakan untuk memperkirakan atau ngecek bila kita punya utang ya, berapa kira-kira kita harus membayar sisa pokoknya. Biasanya kalau di kita ada ininya ya, ada penaltinya ya, berarti sisa pokoknya tinggal berapa tambah penalti itu yang harus kita bayar. Dengan amortization schedule ini kita bisa, menghitung sendiri berapa yang harus kita bayar atas pinjaman kita atau utang kita bila kita ingin melunasi terlebih dahulu. Nah, bentuk yang lain adalah, perpetuity, yaitu, annuity tapi periodenya tak terhingga, ya kan ya. Jadi pembayaran atau penerimaan atau cash flow yang, tetap selamanya, ya kan, selamanya. Jadi no maturity ini contohnya adalah preferred stock, jadi 10%, ya jadi 10% terus saja. Atau dulu pernah ada undian yang menyatakan akan diberi uang tunai sebesar 1 juta sebulan seumur hidup. Nah, seumur hidup, tentunya seumur hidup masih ada batasnya ya, tapi barangkali untuk memperkirakan menghitung berapa sih kebutuhan dananya, kita bisa menggunakan perpetuity. Nah, ini contohnya. Sehingga kita bisa hitung nih sebenarnya
kita lebih bagus menerima sekarang atau menerima, dalam bentuk anuitas. Ini biasanya kita gunakan untuk menghitung dana pensiun ya, uang pensiun yang kita terima sekarang atau bulanan, eee, berapa nilainya kira-kira ya, kalau kita nggak pengen memperkirakan, periodenya ya. Sebenarnya kalau pensiun sih masih bisa diperkirakan ya kan, dengan adanya satu ilmu umur seberapa ya kan, nggak akan sampai umur manusia tak teringat. Tapi kira-kira, eee, untuk preferred stock ini sangat, tepat ya barangkali. Nah gimana rumusnya? Ada yang perpetuity yang konstan ya, pokoknya dibayarnya 1 juta ya 1 juta terus ya kan ya. Sehingga rumusnya present value adalah, payment-nya dibagi dengan suku bunganya. Jadi kalau suku bunganya adalah 10%, kemudian ada uang 1 juta setahun barangkali, maka kita cukup menyediakan uang, 1 juta dibagi 10% gitu ya, atau 10 juta. Kenapa? Karena kalau ada uang 10 juta di awal tahun pertama, maka akan ada bunga 1 juta ketika bunganya 10%. Nah 1 jutanya diberikan, maka 10 juta ini masih tetap utuh. Tahun depannya bunganya 10%, nah 10% dari 10 juta masih sama 1 juta juga diberikan tetap utuh. Jadi pokoknya masih utuh. Ini juga prinsip ini digunakan untuk, eee, barangkali untuk fund-fund yang, endowment fund ya, yang barangkali dananya digunakan hanya suku bunga atau interest atau hasilnya aja, sementara dana pokoknya tidak boleh disentuh. Nah, ada juga, growing perpetuity. Kalau kemudahannya adalah kalau level itu adalah, mudah ya, tapi kalau diterima 1 juta terus ketika inflasinya 5%, maka makin lama, nilainya akan turun ya, sehingga akhirnya ujung-ujungnya nilainya menjadi nggak ya bukan nggak bernilai, nggak bisa sama seperti awalnya lagi. Sehingga untuk menjaga itu biasanya ada juga namanya perpetuity tapi growth. Eee, jadi, cash flow ada growth-nya, constant growth ya kan. Tadi misalkan 1 juta, eee, suku bunganya 10%, tapi barangkali karena inflasi 5% berarti atau anggap aja inflasi 3%, berarti untuk bisa mempertahankan nilainya, maka harus ada pertumbuhannya sebesar 3%. Sehingga di sini 1 juta, untuk tahun misalkan di awal itu untuk yang periode berikutnya ya, bukan periode ini ya, periode berikutnya. Sekarang baru kita terima uangnya, uang yang periode depan adalah 1 juta, maka 1 juta ini dibagi suku bunganya tadi 10%, kemudian dikurangi kerugian 3% bagi 7% berarti, jadi harusnya lebih, besar present value-nya harus kita siapkan. Demikian perpetuity. Nah, berikutnya lagi adalah kompleks cash flow. Nah, ini yang faktanya adalah biasanya terjadi ada seperti ini ya. Jadi macam-macam angkanya beraneka ragam di setiap tahun kita nggak bisa perkirakan. Mungkin tahun pertama besar, tahun kedua kecil, atau demikian bisa beda-beda. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke basic, ini ya, ke yang dasar ya. Kalau present value ya rumusnya dihitung satu-satu gitu ya. Tapi untuk mempercepat barangkali kita bisa pilah-pilah mana yang harus pakai basic karena nggak bisa digabungkan, mana yang bisa digabungkan. Seperti ini 500 tahun pertama, akhir tahun kedua 200, akhir tahun ketiga minus 400, akhir tahun keempat, 5, 6, sampai ke 10 ini 500 terus. Nah ini bisa kita bedakan ini berarti ini satu, ini 2 beda, 3 beda, nah yang 500 ini berarti dia berupa anuitas. Anuitas gimana? Anuitasnya bisa kita anggap ini sebagai anuitas, ordinary annuity di awal tahun ketiga ya. Ini kita masukkan ke dalam, tahun ketiga semua, kemudian dari awal ketiga kita present value-kan biasa ke tahun ke-0 ini. Bisa jadi seperti, itu ya, akhir tahun ketiga atau awal tahun keempat. Jadi cara menghitungnya, sebenarnya dengan cara rumus basic kalau dilihat satu-satu, satu 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 pakai yang basic juga selesai juga sebenarnya. Demikian, sebenarnya intinya adalah kita tinggal mengalihkan dengan satu plus suku bunga pangkat tahunnya ke berapa untuk future value, untuk present value tinggal dibagi dengan satu plus I pangkat N,
sama seperti yang basic, tapi dengan pengembangan-pengembangannya seperti ini. Eee, Tidak perlu terlalu susah, eee, tapi kalau mau melihat rumus yang telah kita pelajari, ada banyak di sini ya, silakan ini untuk kalau mau tergantung ini ya, tergantung masing-masing orang, ada yang enaknya ngapalin semua satu-satu, atau ada yang dihafalin cuma satu, terus yang lainnya diturunkan dari yang rumus yang pertama ya. Misalkan, semuanya dari rumus yang future value ini kan rumus present value-nya bisa diturunkan dari sini, dan seterusnya. Eee, Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.